Setiap manusia yang lahir dianugerahi kodrat oleh Sang Maha Pencipta. Manusia satu dengan yang lainnya memiliki kodrat yang berbeda. Tugas seorang pendidik adalah mengasah dan mengarahkan agar kodrat tersebut tumbuh dengan baik, dengan tetap menjaga nilai-nilai budi pekerti. Maka intisari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kegiatan menuntun segala kodrat dan mengasah kekuatan budi pekerti yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan bakat yang berbeda, sehingga tidak mengukur ketercapaian pembelajaran hanya dari satu aspek saja. Setiap peserta didik harus diberikan pengakuan atas prestasi aspek yang telah mereka capai. Selain itu juga, pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didik, baik dari segi perilaku maupun ucapan. Memberikan motivasi pada setiap bakat peserta didik agar tumbuh maksimal dan terarah, mendorong rasa percaya diri dalam diri peserta didik sebagai upaya mengasah budi pekerti peserta didik. Agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud, maka saya harus menerapkan merdeka belajar yang menghamba pada murid. Saya akan membangun tumbuh kembang murid pada seluruh potensi yang dimiliki secara seimbang, baik dari aspek spiritual, sosial, emosional, fisik, dan kreativitas seninya. Dalam kegiatan mengajar di kelas selama ini, saya berusaha mengenali latar belakang budaya peserta didik saya. Saya berusaha membaca potensi berbeda yang dimiliki oleh peserta didik saya. Saya membagikan angket prabelajar peserta didik sebagai alat klasifikasi minat bakat. Sehingga dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih metode yang mereka kuasai. Misalnya, dalam tugas membuat rangkuman materi, ada peserta didik yang mengumpulkan tugas berupa catatan buku, ada yang mengumpulkan berupa postingan Instagram, ada pula yang mengumpulkan berupa tangkap layar dari WhatsApp Story. Saya juga berusaha menghargai setiap ide peserta didik saya. Saya memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk berpendapat. Misalnya, dalam mengatur layout tempat duduk di kelas, dalam hal keindahan dan kerapian kelas, juga dalam metode pembelajaran. Saya menawarkan beberapa pilihan kepada peserta didik. Dalam pertemuan ini, kita akan belajar menggunakan metode apa.